Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Satu unit mixer truk atau dikenal dengan sebutan truk molen memasuki Jalan Swadaya, Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Hari ini adalah hari pengecoran area manhole di JP2 ini, Sobat Jelajah Jakarta. Sebelumnya, area yang siap dicor di JP2 ini adalah lubang seperti ini, Sobat Jelajah Jakarta. Lubang di mana sudah ditanam pipa beton dengan cara jacking manual. Bagi Anda yang belum tahu jacking dan bagaimana prosesnya, silakan tonton kembali episode Jelajah Jakarta sebelumnya ya. Selain JP2, area yang juga siap dicor pagi jelang siang ini adalah area di JP3 ini, Sobat Jelajah Jakarta. Seperti di JP2, di JP3 ini sebelum siap dicor, area ini adalah lubang sedalam 6 meter yang sudah ditanam pipa beton dengan cara di-jacking. Sobat Jelajah Jakarta, hari ini saya kembali menjelajahi Jalan Swadaya, Pondok Rangon untuk menginformasikan pada Anda progres pembangunan saluran drainase dengan sistem jacking yang jarang sekali dipakai di tanah air. Beginilah penampakan Jalan Swadaya dari drone yang saya terbangkan. Ini adalah area JP1 yang sudah lebih dulu dicor. Oleh karena sudah dicor dan seng proyek yang sebelumnya menghalangi lubang di lokasi ini, maka kendaraan terlihat sudah cukup ramai ya Sobat Jelajah Jakarta, terutama motor. Saat ini memang baru motor yang bisa melintas di lokasi wilayah Jalan Swadaya ini. Sebab JP2 dan JP3 belum dicor, sehingga hanya motor saja yang bisa melaju. Melihat lalu lintas di Jalan Swadaya yang belum 100% dibuka, nampak sekali jalan ini memang sangat vital. Nah, bayangkan selama lebih dari 6 bulan ini, sejak penutupan 29 Juli 2023, pengguna jalan terpaksa harus berputar ke jalan lain. Namun insya Allah tidak lama lagi Jalan Swadaya yang menjadi jalan alternatif menuju ke arah Bekasi segera dibuka. Sobat Jelajah Jakarta, oleh karena drum truk molen ini harus menghadap ke arah yang akan dicor, maka truk harus berputar balik. Untunglah di Jalan Swadaya ini masih ada tempat pencucian kendaraan ini di mana lokasinya masih memungkinkan untuk truk molen berputar. Sobat Jelajah Jakarta, tadi saya sempat sebut drum. Barangkali sebagian dari Anda bingung apa itu drum. Jadi pantat truk molen yang berputar-putar itu disebut drum. Isi drum adalah pasir, batu, air, dan tentu saja semen. Jika Anda sering melihat drum truk molen berputar-putar, itu karena agar adukan beton atau adukan konstruksi lainnya tetap segar dan tercampur dengan baik selama pengangkutan. Paham ya? Sobat Jelajah Jakarta, seperti biasa tantangan terbesar di Jakarta dan mungkin kota-kota lain adalah kabel utilitas. Oleh karena drum truk molen tinggi sementara sejumlah kabel menjuntai, maka mau tidak mau sang driver harus mengikat kabel-kabel utilitas terlebih dahulu agar tidak nyangkut. Setelah kabel terikat, tantangan berikutnya tentu saja manuver truk molen ini untuk mundur. Butuh kesabaran ekstra agar sampai akhirnya drum berada di posisi menghadap ke area yang akan dicor.
Sobat Jelajah Jakarta, setelah posisi truk molen tepat, lalu petugas menyiram seluruh area agar memastikan tidak ada benda-benda yang membuat pengecoran tidak sempurna, maka saatnya mengecor. Pengecoran di pagi jelang siang ini yang pertama adalah JP3 dulu Sobat Jelajah Jakarta. Jumlah kubikasinya sebanyak kurang lebih 6 kubik. Aktivitas hari ini kita melakukan pengecoran JP2 dan JP3. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan sih sampai nanti ketemu beton mengeras, kita nggak ketemu hujan dulu lah. Mudah-mudahannya. Tapi seumpama atau kita ketemu hujan juga kita udah siapkan terpal sih untuk nutupin itu. Karena ini kan akses JP2 dan 3 itu kan terblok sama JP4 dan JP1. Jadi kemarin sudah kita skemakan dengan pompa atau dengan kita menunggu. Nah, ternyata dengan menunggu kita masih punya cukup waktu untuk sampai menyelesaikan pekerjaan ini. Sobat Jelajah Jakarta, bersamaan pengecoran di JP3 ada truk molen lain yang datang dari arah berbeda. Truk molen kedua ini membawa bahan cor-coran di drumnya sebanyak kurang lebih 5 kubik untuk mengecor JP2. Seperti juga truk molen sebelumnya, kendala truk molen kedua ini adalah kabel utilitas. Drum yang tinggi bisa nyangkut ke kabel yang menjuntai itu. Tidak mengherankan jika seorang petugas berusaha untuk mengangkat kabel-kabel utilitas agar truk molen kedua ini bisa mundur dengan lancar tanpa tersangkut kabel. Sobat Jelajah Jakarta, saat teman-teman pekerja merapikan area yang dicor, Bang Isfaki yang selama ini kenal sebagai pimpinan proyek nampak sedang menambal jalan aspal yang retak di pinggir area JP3. Ya, begitulah ciri orang yang biasa di lapangan. Jabatan boleh tinggi di proyek, namun kalau sudah urusan sesuatu yang bisa dikerjakan sendiri, Bang Isfaki tetap turun tangan. Sobat Jelajah Jakarta, setelah kelar pengecoran di area JP3, giliran area JP2 yang dicor. Sobat Jelajah Jakarta, dengan pengecoran 2 JP ini, maka pekerjaan proyek saluran drainase dengan sistem jacking sudah hampir kelar. Untuk sampai per hari ini 98,7%. Nah, nanti kita tinggal finishing aspal di setiap pit per pit. 3% ini paling kita pengaspalan sama perapihan mungkin nanti sekalian cross check sebelum kita dilakukan PHO terhadap SDA, pengecekan ulang lah. Jadi memang sebelum kita tinggalkan memang benar-benar kita sterilisasi dulu. Dari atas dulu kita sisir, nanti sampai bawah pun kita sisir. Lalu kita serah terimakan kepada pihak SDA. Sobat Jelajah Jakarta, yang juga menjadi catatan positif bagi pembangunan di Jalan Swadaya Pondok Rangon ini, permintaan warga mengenai saluran gendong dipenuhi oleh kontraktor. Hal tersebut mendapat apresiasi positif dari Pak Hashim selaku Ketua RW 03 Kelurahan Pondok Rangon. Ya, alhamdulillah ini udah kita realisasi saluran gendong yang memang diharapkan oleh masyarakat, diharapkan untuk saluran-saluran rumah-rumah kecil yang sekitar itu. Karena itu memang kami sangat berterima kasih untuk atas terrealisasinya saluran gendong itu. Dan sekarang sudah kita lihat bahwa pekerjaannya juga udah mulai bergerak, udah hampir 30% sudah terlaksana pekerjaannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Setelah kemarin kita berdiskusi lah, tambah kurang permintaan daripada warga dikabulkan oleh pihak SDA. Panjang dari saluran gendong yang ada di Jalan Swadaya ini 220 meter lari. Mungkin nanti kebutuhan daripada unitnya kita mengikuti dari panjang tersebut. Kalau dihitung dari panjang unit kan 1,2, ya tinggal dibagi aja sekitar 22 atau 223 lah kurang lebih untuk kebutuhan unit 40 untuk saluran gendong. Tanggapan dari warga ini sangat baik karena memang kalau saluran jacking itu karena itu untuk penanggulangan banjir
Tapi kalau saluran gendong memang untuk saluran daripada warga setempat. Sobat Jelajah Jakarta, saat hujan deras kemarin, wilayah di Pondok Rangon yang sebelumnya terdampak banjir, alhamdulillah sudah tidak lagi. Hal ini artinya proyek saluran drainase dengan sistem jacking ini sukses. Mantap. Kita nggak lihat banjir lagi, alhamdulillah dengan terlaksana semuanya ini. Bahkan dalam hitungan menit pun air sudah terhempas dan warga pun sudah bisa menikmati daripada jacking ini. Waktu ini belum dicor pun sudah terpasang manhole dan sudah terkonek sama box culvert. Alirannya cukup baik untuk menanggulangi daripada air yang tergenang di depan jalan swadaya itu di depan Mixu. Alhamdulillah cukup lebih dari cukup untuk menampung dan untuk mengalirkan debit air yang ada. Saluran drainase sudah bagus, wilayah yang sebelumnya terdampak banjir sudah aman. Sekarang yang harus diperhatikan adalah kebiasaan membuang sampah. Sebagaimana diungkapkan Pak Hashim, warga harus menjaga apa yang sudah dikerjakan dengan baik dengan cara tidak membuang sampah sembarangan ke kali yang menyebabkan saluran drainase bisa tersumbat. Kalau pesan-pesan saya gini, jangan buang sampah sembarangan. Terutama itu sih, karena ini saluran pun baru terjadi, baru kita cor, baru kita pasang, dan kita udah coba aktifkan, itu sampahnya udah banyak. Jadi pesan-pesan saya saat ini untuk drainase ini, baik jacking maupun nanti saluran gendong, jangan buang sampah sembarangan. Itu aja. Sobat Jelajah Jakarta, demikian episode hari ini mengenai progres pembangunan proyek saluran drainase dengan sistem jacking di Jalan Swadaya, Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur ini. Semoga bermanfaat informasinya, jaga persatuan dan jangan mudah terprovokasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.